Hanya Engkau Tuhan, satu-satunya yang kami sembah. Hanya Engkau Tuhan, satu-satunya yang kami tinggikan. Hanya Engkau Tuhan, satu-satunya yang memberikan kami pengharapan. Hanya Engkau Tuhan, yang kami tinggikan, yang kami agungkan. Saat ini kami rindu biarlah Roh-Mu saat ini yang mengurapi hamba dan mengurapi kami semua. Kami rindu untuk makin mengenal Engkau. Kami rindu untuk makin berjalan dengan bergaul dengan Engkau. Tuhan, ini kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami siap untuk mendengarkan pesan daripada Engkau sendiri. Karena setiap orang yang ada di tempat ini pasti akan diberikan satu pesan kekal dari Roh Kudus. Tidak ada satupun yang terluputkan. Setiap orang dari tempat ini mendapatkan benih ilahi. Terima kasih Tuhan. Urapi setiap kami. Kami rindu untuk mempelajari firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin. Sebelum duduk, tolong sapa, katakan kepada sebelah-sebelah Anda, selamat pagi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Setelah itu silakan duduk. Silakan duduk. Hari ini, saya rindu untuk membagikan sesuatu yang membuat kita bisa menggapai janji Tuhan kepada kita. Siapa di antara kita yang mau mendapatkan janji-janji Tuhan? Siapa yang mau? Coba angkat tangan coba. Wow, pagi-pagi saya mau ajak senam sedikit ya, agak bergerak-gerak. Saya kagum melihat ibadah pagi ini, karena saya adalah tipe orang yang biasanya ibadahnya sore. Jadi kalau ngelihat yang ibadah pagi ini, saya ngelihat ini kagum sekali. Pagi-pagi sudah menyembah Tuhan. Saya percaya kalian adalah orang-orang yang mendapatkan early bird, biasanya dapat diskon. Ya kan? Kalau dapat, ya berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Orang-orang yang begitu haus, begitu rindu, pertama kali dalam pagi harinya mencari Tuhan dahulu. Biarlah kalian menjadi orang-orang yang bukan hanya ibadahnya, tetapi hatinya juga adalah orang-orang yang early bird untuk mendapatkan janji Tuhan. Hari ini, saya rindu untuk membagikan mengenai iman yang menggapai janji Tuhan. Ini mengenai orang yang punya iman yang benar-benar akhirnya kehidupannya mendapatkan janji Tuhan. Salah satunya itu adalah Nuh. Nuh adalah seseorang yang di dalam Ibrani 11 itu di-list sebagai salah satu pahlawan iman. Ada banyak pahlawan iman yang ditulis di sana dan disebutkan semua bahwa mereka lah orang-orang yang mempunyai iman. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan janji-janji Tuhan. Mereka adalah orang yang benar-benar menangkap apa sih sebenarnya memiliki iman yang menggapai janji Tuhan itu. Kita mulai buka di Ibrani 11. Mulai dari ayat 7. Mari kita baca, ini mengenai Nuh. Kata-katanya demikian, Ibrani 11 ayat 7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Ini adalah salah seorang yang saya kagumi, salah seorang yang menurut saya luar biasa karena dalam kehidupannya dia melalui sesuatu yang orang lain tidak pernah lalui. Air bah itu hanya sekali. Dia melalui satu katastrofi. Sesuatu yang tidak pernah terjadi dan tidak pernah terjadi sebelumnya dan sesudahnya tidak pernah terjadi lagi. Dia adalah seseorang yang mempunyai iman yang begitu kuat. Melewati sesuatu kejadian yang begitu menggoncangkan, begitu mengerikan. Ini kehancuran, air bah itu kehancuran seluruh dunia, kehancuran seluruh fondasi, kehancuran seluruh apapun yang selama ini dia sudah pelajari. Dan itu hancur dan dia tetap punya iman. Ini orang yang patut kita pelajari karena mungkinkah kita nanti menghadapi sesuatu yang berat dalam kehidupan kita?
bagi kita, bagi saya anyway, pandemi adalah sesuatu yang bagi saya kayak air bah. Karena sebelumnya enggak pernah, puluhan tahun sebelumnya juga enggak pernah, ratusan tahun sebelumnya baru terjadi pandemi itu. Ini sesuatu yang katastrofi juga. Pandemi adalah sesuatu yang cukup menggoncangkan, yang mengubah segala cara kerja kita, segala cara kita berpikir, dan mengubahkan segala dasarnya. Tetapi bisakah kita tetap mempunyai iman yang tidak goyah, seperti Nuh yang tidak goyah di tengahnya air bah, dan kita tetap bisa menggapai janji Tuhan? Siapa yang mau katakan amin? Hari ini mari kita belajar. Kita coba mempelajari apa yang sebenarnya membuat iman Nuh ini sampai di list atau dituliskan di Ibrani sebagai salah seorang yang menjadi pahlawan iman. Kata-katanya di Ibrani 11 ayat 7 dikatakan, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Kata-katanya adalah iman dan taat. Dia adalah seseorang yang punya iman sehingga dia bisa taat melakukan segalanya. Ini adalah poin pertama dari iman Nuh. Tolong dituliskan yang poin pertamanya, beriman kepada semua perintahnya. Nuh adalah seseorang yang bisa taat, bisa beriman, dan dia melakukannya semua, tidak sedikit-sedikit. Dia adalah seseorang yang menerima janji Allah. Saya ajak Anda melihat janjinya di Kejadian 6 ayat 18. Kata-katanya demikian, Kejadian 6 ayat 18. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku. Dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dia diberikan janji ini 120 tahun kira-kira sebelum air bahnya terjadi. Janji itu berarti sesuatu yang ada di masa depan. Janji itu berarti sesuatu yang diberikan hanya dengan kata-kata dari Tuhan, diterima dengan iman, kemudian tergantung kita mau taat atau tidak. Untuk mendapatkan janji ini, Tuhan memberikan begitu banyak tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh Nuh. Selama 120 tahun, Nuh harus memegang satu janji tanpa ada tanda-tanda apapun bahwa apapun yang Tuhan beritahukan itu bakalan terjadi. 120 tahun dia harus bertahan di dalam iman ini. Salah satunya yang membuat saya kagum dan yang membuat kenapa dia tertulis di Ibrani 11, itu saya percaya karena dia melakukannya bukan dengan sebagian atau sedikit-sedikit saja. Dia melakukannya dengan semuanya. Dia percaya semuanya. Kita menjadi seorang anak Tuhan. Saat kita mendapatkan janji keselamatan, apakah kita hanya menerimanya dan melakukan sebagian dari firman Tuhan saja? Kita sendiri pun juga menerima janji keselamatan dari Tuhan. Di Efesus 2 ayat 4 dikatakan demikian. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Siapa yang percaya bahwa kita semua punya janji keselamatan? Siapa yang percaya katakan amin. Dan ini semua diberikan oleh Tuhan hanya karena kasih karunia. Kita sekarang belum bisa melihatnya, tetapi kita semua bisa berteriak amin. Kita sendiri sekarang belum merasakannya. Apakah kita selamat apa enggak? Kita belum mati, kita enggak tahu nantinya masuk surga atau tidak. Tetapi ini ada janji dari Tuhan. Ada janji yang tidak tergoyahkan dan tergantung kita apakah kita akan mempunyai iman yang nantinya menggapai janji itu atau tidak.
Nuh adalah seseorang yang bisa menggapainya karena dia saat menerima janji itu, dia mau melakukannya dengan benar. Sikap iman yang pertama dia adalah dia melakukan semuanya. Saya ajak Anda melihat sikap semuanya itu di mana tertulisnya. Di Kejadian 6 ayat 22. Dikatakan demikian. Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Bukan hanya itu. Diulangi kembali di Kejadian 7 ayat 5. Dikatakan demikian. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ini adalah satu sikap yang luar biasa. Ini yang perlu kita pelajari. Ini sikap iman Nuh yang bisa menggapai janji Tuhan. Ini sikap yang luar biasa karena dia bisa melakukan semua dan segala. Banyak di antara kita, jika ditantang untuk mengikuti firman Tuhan, kita mau melakukannya, tetapi kadang kita berhenti di tengah. Sebagian kita mau melakukannya, sebagian ada yang, kalau yang ini susah gitu kayaknya. Banyak di antara kita itu melakukan mungkin 80%, nanti 20% terakhirnya. Kalau yang ini susah. Alkitab itu ada 16.102 ayat. Pertanyaannya apakah kita mau melakukan semua atau enggak? Ada ayat-ayat yang sangat sulit dilakukan. Siapa yang mau ngaku, katakan amin. Oh, enggak ada yang ngaku kalau pagi gini ya. Semua masih pagi, enggak ada yang mau ngaku bahwa ada ayat-ayat yang susah dilakukan. Saya mau ngaku, ada ayat-ayat yang sangat sulit dilakukan. Saya kemarin catat salah satunya, saya baca, aduh susah ini. Orang yang bersalah kepadamu, kamu harus doakan. Waduh itu susah. Ngampuni aja susah, ini malah disuruh mendoakan. Suruh memberkati. Itu susah banget. Ngampuni aja ada orang yang tidak mau melepaskan. Ada yang bisa bilang begini, ya oke, saya akan lupakan dia. Saya ampuni dia. Tetapi kalau suruh doain, membuat dia diberkati. Orang yang menyalahi kita, orang yang membuat kita misalnya, dia mencuri uang kita. Ini misalnya. Orang yang mencuri uang kita. Dia mungkin mencuri ide kita, bahkan anak buah kita, mencuri tokonya gitu kayaknya. Idenya dia buka membuat saingan. Bisa nggak? Kita mendoakan orang itu, Tuhan berkati dia. Bisa nggak? Susah ya. Loh benar nggak? Loh ini nggak ada yang mau. Benar nggak? Susah nggak? Loh apa Anda kayak begitu ya? Mungkin saya yang mesti belajar dari kalian ya. Apakah mudah kalau ada orang yang selama ini menyalahi kita nggak ngapa-ngapain, dia mengambil uang kita dan dia buka bisnis dan kita memberkati bisnisnya? Tapi Alkitab berkata demikian. Nuh adalah seseorang yang bisa melakukannya. Segala perintah Tuhan dan semua perintah Tuhan dilakukan tepat seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Dia adalah orang yang tidak negosiasi. Dia adalah seseorang yang mau melakukannya dengan segala konsekuensinya. Dia adalah seseorang yang menurut saya meniru sikap Tuhan Yesus Kristus. Di Ibrani 5 ayat 8 dikatakan, dan sekalipun ia adalah anak, ini mengenai Tuhan Yesus Kristus, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Tuhan Yesus pun belajar untuk menjadi taat. Belajar untuk mengikuti apapun, meskipun dalam kehidupan ini ada yang penuh dengan penderitaan. Nuh adalah seseorang yang benar-benar melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Semuanya dilakukan. Hari ini saya berdoa, kita punya iman yang bisa melakukan semua dari perintah Tuhan. Saya tahu ini bukan pelajaran bahwa kita mempelajari semua 16.102 ayat, hafal dan semuanya dilakukan. Bukan. Apa yang kita lalui aja. Jika kita tahu firman Tuhan dan kita tahu kita harus mengampuni, kita harus mendoakan orang yang bersalah kepada kita, mari kita lakukan. Hari ini, marilah kita belajar sama seperti Tuhan Yesus pun belajar untuk taat. Siapa yang mau belajar taat hari ini? Ya, angkat tangan. Wow, puji Tuhan. Orang yang datang pagi-pagi,
orang yang early bird ini, diberikan hati yang lebih lembut untuk belajar sehingga bisa menuruti semua perintah Tuhan. Hari ini saya berdoa, kalian semua, kita semua bisa belajar untuk taat kepada semua perintah Tuhan. Bukan hanya itu sikap dari iman Nuh. Karena dia adalah seseorang yang begitu luar biasanya. Dia adalah seseorang yang punya iman. Dia beriman meski belum mengerti. Ini poin keduanya. Beriman meski belum mengerti. Saya ajak Anda melihat kondisinya bagaimana, sehingga ini termasuk salah satu sikap yang patut dipuji mengenai Nuh. Di Kejadian 6 mulai dari ayat 13 dikatakan demikian. 6:13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Waktu baca ini mestinya Anda mesti menangkap ini firman Tuhan yang cukup berat mestinya. Karena kata-katanya adalah aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Kalau saya menjadi Nuh ya, kalau saya dengar kata-kata ini, bukannya saya juga makhluk. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Itu yang pertama pasti kalau mendengar perintah Tuhan ini atau firman Tuhan ini, pasti yang keluar adalah ketakutan. Yang pasti yang keluar adalah, lu Tuhan, gak fair dong Tuhan. Tuhan, kenapa? Pasti pertanyaannya banyak. Karena kata-katanya adalah memusnahkan semuanya, menghancurkan semuanya. Kata-kata berikutnya di ayat 14. Buatlah bagimu sebuah bahtera dan kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Saya lompat ayat 17. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Ini pasti yang saat mendengarkan ini itu penuh dengan ketakutan. Pasti waktu mendengarkan ini penuh dengan ketidakmengertian. Karena apa? Ada kata-kata yang sama sekali tidak bisa Nuh bayangkan. Apa artinya air bah? Zaman sekarang kita tinggal Google. Kita tanya Google apa artinya air bah. Kita cari referensi apa artinya. Di zaman itu tulisan juga belum ada, Google nggak ada. Jadi dia apa artinya air bah? Di zaman itu hujan aja belum pernah. Apa maksudnya air bah? Zaman itu untuk mengairi semua tanaman dan bumi itu hanya dengan embun. Jadi hujan aja waktu itu belum ada. Pertama kali ada kata-kata air bah. Banjir. Kalau orang Surabaya diomongin banjir, ngerti apa artinya. Karena kita sering mengalaminya. Siapa yang percaya katakan amin. Ya. Tapi kalau yang namanya Nuh, air bah. Banjir aja gak pernah bayangin air bah gimana caranya. Ada hal-hal yang tidak dimengerti oleh Nuh. Ada hal-hal yang sama sekali dia tidak bisa menangkap ini konsepnya apa. Tidak bisa membayangkan apa sih sebenarnya yang Tuhan perintahkan. Apa yang bakalan terjadi. Tetapi Nuh tetap melakukannya. Oh, ini orang luar biasa. Banyak di antara kita itu kalau ditantang, ayo kita melayani Tuhan. Aduh, pertanyaannya banyak, maafkan ya. Saya mau berdoa dulu. Saya mau mendapatkan pengertian dari Tuhan. Bagaimana nanti kehidupan saya di depan itu. Tuhan itu maunya apa dalam kehidupan saya. Sering orang-orang itu berusaha untuk mengerti dahulu apa yang ada di masa depan. Baru mau melangkah. Yang namanya Nuh. Ngerti aja enggak. Jelas-jelasan enggak perlu dijelaskan bahwa Nuh tidak mengerti. Karena air bah tidak pernah ada yang mengerti. Zaman kita aja, kata-kata air bah, bayangin seluruh bumi tertutup dengan air, nggak bisa. Pasti kata-katanya secara sains nggak mungkin. Apalagi Nuh di zaman itu.
tidak masuk di dalam akalnya dia, tidak masuk di dalam logikanya dia. Apalagi perasaannya penuh dengan ketakutan. Banyak orang kalau ditantang, ayo melakukan sesuatu untuk Tuhan. Mari kita bangun gereja Tuhan. Jawabannya sebentar, saya mau pikirkan dulu. Mana mungkin di zaman pandemi ini bangun gereja. Ini zamannya kita masih mesti work from home, semuanya harus social distancing. Bangun gereja kumpul-kumpul nanti susah, nggak mungkin. Semua itu harus masuk logika dahulu. Jangan ngomong logika, ngomong perasaan deh. Yang muncul waktu Nuh mendengarkan semua ini, pasti yang muncul hanya ketakutan. Orang yang ketakutan biasanya tidak bergerak. Ada orang yang malah lari dalam ketakutan. Tetapi Nuh, saya percaya ini penuh dengan ketakutan. Tetap berjalan, mengikuti semua perintah Tuhan. Ini orang Nuh ini patut kita pelajari. Kita patut belajar imannya dia. Dia bisa taat, meskipun dia tetap beriman, meskipun dia tidak mengerti, tidak masuk di akalnya, tidak masuk di logikanya, tidak masuk dengan perasaannya. Pengalaman gak ada pengalamannya, tetapi dia tetap melakukannya. Bahkan dia itu begitu luar biasa. Di 2 Petrus 2 ayat 5 dicatat apa yang dilakukan oleh Nuh selama 120 tahun. Dia nggak mengerti kalau suruh bangun bahtera itu ngapain. Bahtera itu bisa dibayangkan mungkin seperti kalau di Bukit Doa Immanuel, kan kelihatannya seperti kapal begitu ya. Tapi saya ini coba cari tahu, apakah desainnya persis kayak kapal? Sebenarnya nggak persis kayak kapal, lebih banyak kayak kotaknya daripada kayak kapalnya. Karena tidak pernah dikatakan bahwa bawahnya itu lebih tajam atau apa. Kelihatannya kalau bangun langsung di atas, karena Nuh itu disuruh bangun bahteranya itu di atas puncak gunung. Saya rasa ya saya bisa aja sih dia pasang kaki-kaki atau gimana, tapi dia tidak direncanakan kayak begitu. Kalau cuman baca dari instruksinya itu cuman bangun gedung. Seperti bangun gedung yang dikasihin di anti air gitu loh, tahan air, gedung yang tahan air. Dia bangun kayak seperti kotak sebenarnya. Selama 120 tahun, start dari 120 tahun dia bangun sesuatu yang ditempelin tahan air di atas gunung. Semua orang lihat, kamu bener apa enggak sih sebenarnya? Apa yang kamu lakukan itu agak aneh gitu loh. Anda tahu nggak, waktu itu banyak sekali orang di sekelilingnya. Di zaman itu semua orang itu hidupnya lama-lama. Jadi siapapun yang lahir berapa ratus tahun yang lalu itu masih hidup. Saya percaya waktu itu masih ada grandpa-nya, masih ada papanya. Dan itu grandpa dan papanya itu punya anak banyak. Itu banyak saudara sepupu, banyak om, tante. Itu semua pasti komplain ke dia. Itu semua pasti bertanya-tanya, apa yang kamu lakukan? Kalau orang dipertanyakan, pasti dia memberikan penjelasan. Dan saya percaya penjelasannya adalah, jika engkau dipertanyakan apa yang engkau lakukan, ya engkau harus berkata apa yang engkau dapatkan. Dan inilah di 2 Petrus 2 ayat 5 disebutkan apa yang terjadi selama 120 tahun itu. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang fasik. Saya suka kata-kata pemberita kebenaran itu. Saya percaya yang dilakukan oleh Nuh selama 120 tahun itu, dia menjelaskan apa yang Tuhan katakan kepada dia. Selama 120 tahun dia menjelaskan, aku bangun ini karena Tuhan berkata nanti akan ada air bah. Yang selamat adalah yang masuk bahtera ini. Yang selamat adalah yang masuk bahtera ini. Ini saya bangun ini karena setiap kali ada orang tanya, saya bangun ini karena Tuhan berkata nanti ada air bah. Gak tahu kapan loh ya. Cuman ngomong nanti ada air bah. Dan yang selamat adalah yang masuk ke bahtera ini. Dia bangun, saya gak tahu selesainya kapan. Bisa-bisa sudah selesai dalam waktu 10 tahun. Bisa-bisa. Jadi 110 tahun itu cuman bertanyakan mana air bahnya.
Dipertanyakan imannya Nuh itu, dipertanyakan oleh semua orang. Mana air bahnya? Dia cuma bisa berkata, Tuhan berkata nanti akan ada air bah. Dia dikatakan di Alkitab 2 Petrus 2 ayat 5, dia pemberita kebenaran. Berarti dia tidak tinggal diam. Dia bukan orang yang cuman membuat bahtera terus dia tinggal diam. Dia selalu mengatakan kebenarannya. Seharusnya kita juga punya iman sama seperti Nuh. Iman Nuh adalah iman yang tidak tinggal diam. Dia memberitakan kebenaran. Kita jika punya iman, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, dia mendapatkan janji keselamatan. Apakah kita tinggal diam? Jika ada orang tanya, kenapa engkau menyembah Tuhan? Engkau harus berkata, aku menyembah Tuhan karena Tuhanlah yang menjanjikan keselamatan bagiku melalui Tuhan Yesus Kristus. Aku menyembah Tuhan karena aku tahu hanya melalui bahtera Yesus Kristus inilah kita mendapatkan kasih karunia. Kita seharusnya menjadi pemberita kebenaran, sama seperti Petrus. Sama seperti Nuh di 2 Petrus itu. Dikatakan bahwa dia tidak berhenti. Dia adalah penginjil, dia memberitakan kebenaran. Alkitab menangkap bahwa bukannya yang lain tidak tahu, tetapi karena Nuh selama bertahun-tahun, 120 tahun, dialah yang mengabarkan bahwa jika engkau mau selamat, lewatlah bahtera ini. Jika engkau mau selamat, punyalah iman yang sama dengan Nuh. Dia tidak tinggal diam, dia sudah memberitakan. Oleh karena itu, Nuhlah yang mendapatkan janjinya, yang lain tidak. Makanya di Ibrani 11 ayat 7 dikatakan bahwa karena iman itu ia menghukum dunia. Apa artinya? Nuh itu menghukum dunia karena dia sudah memberitakan kebenaran dan yang lain tidak mau mendengarkannya. Pertanyaannya, apakah kita melakukan ini di dalam kehidupan kita? Apakah kita mau, meski belum mengerti, tetapi kita memberitakan kebenaran? Kita sudah mendapatkan janji gereja kita. Janji sebaliknya bukan hanya janji, tetapi suatu janji kita kepada Tuhan. Kita akan membangun 1000 gereja dan 1 juta murid untuk Tuhan. Apakah kita bisa mengerti? Apakah ini bisa tercapai atau tidak? Apakah ini masuk akal bagi kita, orang Indonesia? Dari Surabaya, kebanyakan dari kita ya, sekarang sih bukan hanya Surabaya, dari seluruh Indonesia. Kalau dibandingkan dengan negara lain, kita bukan negara yang terkenal. Kita cuma terkenal negara yang banyak orangnya, tetapi ekonominya jauh di bawah potensinya. Seperti yang kita ini adalah orang yang paling underrated, negara yang paling underrated Indonesia. Kalau di dunia itu isinya cuman potensi, gak pernah terrealisasi. Bukan yang paling terjadi yang paling luar biasa. Kita ini termasuk cuman potensi terus dari dahulu. Orang yang seperti kita, bangsa seperti Indonesia ini, apakah bisa bangun 1000 gereja? 1 juta murid? Apakah bisa? Apakah kita punya keahlian? Saya memilih untuk tidak perlu kita mengerti 100%. Kita cuman perlu memegang janji Allah. Dan kita tidak akan berhenti memberitakan kebenaran. Kalau ada orang yang bertanya, kenapa engkau melayani Tuhan? Karena Tuhan sudah menyelamatkan aku. Aku mau melayani Dia, karena apapun yang Dia sudah berikan kepadaku, jauh lebih banyak daripada apapun yang aku bisa kembalikan padanya. Jika ada yang berkata, buat apa melayani Tuhan? Buat apa kita ngotot-ngotot untuk bangun kerajaan Allah? Saya cuma melakukannya hanya karena saya tahu saya benar-benar nggak layak. Saya mendapatkannya hanya kasih karunia. Apapun yang Tuhan sudah korbankan di atas kayu salib, itu jauh lebih berharga dari apapun yang saya lakukan untuk Dia. Apapun yang saya kembalikan dari hari ke hari, saya berdoa, berbuat baik, mendoakan orang lain, melayani, itu gak ada artinya dengan keselamatan yang sudah diberikan kepada kita. Nuh menangkap hal ini. Dia mau melakukannya di tengah-tengah dipermalukan oleh orang sekelilingnya. 120 tahun dianggap orang yang dipertanyakan, apakah engkau masih waras? Engkau kok bisa melakukan ini terus?
Engkau membangun bahtera. Dia tetap melakukannya dengan kata-kata orang, mana air bahnya, apa hujan itu apa, memusnahkan apa. Bahkan firman Tuhan ada yang berkata kebanyakan orang di saat itu masih mengawinkan. Mereka itu berjalan sendiri, mereka melakukan semua apapun yang mereka lakukan, yang mengikuti, mentaati semua perintah Tuhan, yang melayani Tuhan hanya Nuh. Biarlah kita menjadi orang yang meski tidak mengerti 100%, kita mempunyai iman yang aktif, tetap memberitakan kebenaran di tengah-tengah ketidakmengertian kita. Siapa yang mau melakukan hal ini? Letakkan tanganmu di dada. Tuhan, aku mau melakukannya. Aku tetap memberitakan kebenaran. Di tengah-tengah orang-orang yang masih bertanya-tanya apa yang kita lakukan ini benar. Bukannya mestinya engkau cuman bela dirimu sendiri, bukannya engkau seharusnya urusin kariermu. Tapi biarlah kita seperti Nuh. Kita memegang semua perintah Tuhan. Meskipun kita belum mengerti, kita tetap memberitakan kebenaran. Tapi bukan hanya itu. Ada poin ketiga. Beriman bahwa Tuhan yang pegang kendali. Apa artinya ini? Saya ajak Anda ngelihat ya. Di Kejadian 6 ayat 16. Kata-katanya demikian. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya, buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Ini dijelaskan bahwa itu bahtera itu dibuat ada atapnya, dan dari atap ke dinding bawahnya itu disuruh memberikan sehasta jarak. Kemudian disebutkan ada pintu yang harus dibuat dan itu satu pintu. Jadi saya bisa bayangkan bahwa yang namanya bahteranya ini tanpa jendela. Bahteranya ini ada lubangnya, lubang anginnya hanya di paling atas. Itu cuman jarak sehasta. Berarti sedangkan ruangannya itu dibagi 3. Kalau saya bayangkan bagi 3, itu ruangannya besar sekali, itu nggak bisa ngelihat sebenarnya. Jadi selama Nuh itu ada di dalam bahtera, tidak ada jendela keluar. Dan tidak pernah dikatakan bahwa bahtera itu ada kemudinya. Tidak pernah dikatakan bahwa ini ada arahnya, di mana ada tempat untuk mengendalikan bahteranya. Bahkan dikatakan demikian, ini setelah benar-benar hujan ya. Saya ajak Anda lihat di Kejadian 7 ayat 17. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu, sehingga melampung tinggi dari bumi. Ketika air itu makin bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di muka air. Berarti ini bukan berlayar loh ya, cuman terapung. Sepertinya tidak ada arah. Kalau Anda diberikan perintah sama Tuhan, diberikan visi, diberikan misi, kemudian perasaan yang Anda lihat adalah, perasaan yang Anda rasakan adalah sepertinya gelap, Anda nggak punya jendela. Anda nggak bisa melihat Anda itu kemana. Dan Anda bisa merasakan bahwa yang dilakukan apapun hidup Anda itu cuma terapung-apung. Kelihatannya tidak ada arah, kemanapun tidak ada kelihatannya. Kelihatannya sama sekali engkau kehilangan kendali. Banyak di antara kita bertanya-tanya itu sepertinya ada perasaan untuk ingin tahu, perasaan untuk mengontrol. Salah satu ekspresinya adalah, saya mau coba jelaskan ya, ekspresi kita, perasaan saya. Anyway ini saya sendiri itu kadang kayak begitu. Kita ini sekeluarga, kalau dulu zamannya sebelum pandemi, sering itu pergi ke perjalanan. Kalau liburan itu sering pergi perjalanan dan itu menyetir. Dan jika nyetir itu dari kota ke kota, pertanyaan yang paling sering diucapkan oleh anak saya adalah, are we there yet? Dalam bahasa Indonesianya, sudah sampai belum?
Itu pertanyaan yang selalu ditanyakan. Padahal itu perjalanan mestinya 5 jam. Dalam waktu setengah jam anak saya sudah tanya dahulu, are we there yet? Zaman sekarang kalau pakai Google lebih enak. Kita bisa ngomongin sebentar lagi, 4,5 jam lagi. Waduh, itu lama bagi dia. Nanti sudah diomongin 4,5 jam lagi. Setelah 30 menit, mending 30 menit. 20 menit kemudian sudah tanya lagi, are we there yet? Kita selalu bertanya-tanya. Anak saya bertanya-tanya kalau dalam perjalanan. Saya juga. Makanya saya pakai Google. Herannya kalau dalam hidup, Google-nya itu nggak bisa ditanyain. Are we there yet? Kita nggak pernah tahu. Hidup kita itu sampai mana. Kita nggak pernah tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Kita nggak pernah tahu kehidupan kita nanti kayak apa. Bisnis kita besok mau kayak apa. Banyak yang tanya, pinginnya tanya Tuhan, Tuhan, omset saya besok naik nggak? Tanyanya ini pandemi berakhir kapan? Kita selalu bertanya-tanya, dan jika kita tidak pegang kendali, ada orang-orang yang meninggalkan dan melepaskan iman hanya gara-gara tidak punya kendali. Saat kehidupan masih oke, bisnis masih berjalan, semua nggak ada yang sakit, keluarga nggak masalah, semua dalam kendali, Anda beriman kepada Tuhan. Nuh adalah seseorang yang berbeda. Tanpa kendali pun dia tetap beriman kepada Tuhan. Tanpa kendali pun dia tidak bisa melihat keluar. Dia tidak punya kontrol, dia hanya terapung-apung tanpa punya tahu ini kemana dan ngapain. Dia cuma beriman kepada Tuhan saja. Dia tetap di dalam bahtera. Bahkan dia itu belajar ngelihatnya itu hanya tanda-tanda yang dari Tuhan saja. Bukan tanda yang dari kita sendiri. Banyak di antara kita dalam kehidupan ini minta selalu tanda dari Tuhan yang mau kita. Ada Gideon yang minta tanda kepada Tuhan sebelum melakukan apapun. Menurut saya itu sekali-sekali boleh, tetapi ini yang dipuji, yang ditangkap oleh firman Tuhan. Kalau Nuh tidak minta tandanya dia sendiri, dia nunggu yang tandanya dari Tuhan. Ini tanda-tanda apa? Belajar untuk melihat yang mana yang dari Tuhan. Belajar melihat bukan tanda kita yang kita paksakan. Ada orang-orang yang kita tantang gini, ayo melayani Tuhan sebentar. Nanti kalau bisnis saya sudah sampai level tertentu, toko saya sudah tenang, omsetnya sudah sampai sekian, baru saya mau melayani. Ayo mulai melayani sebentar. Anak saya ini baru lahir. Nanti ya, kalau anak saya sudah masuk SD, nah itu baru mau melayani. Nanti kalau sudah SD, ditanyain, ayo melayani sebentar. Nanti kalau anak saya sudah SMP ya. Soalnya sekarang masih dijaga, saya masih ajarin dia. Nanti. Kalau sudah SMP, sebentar saya harus siapin dia. Nanti kalau sudah SMA ya. Bentar, nanti kalau sudah universitas. Kalau sudah universitas, nanti kalau dia sudah menikah. Kalau dia sudah menikah, nanti kalau dia sudah punya. Nanti ditunggu terus, selalu minta tandanya dari kita sendiri. Kalau Nuh tidak. Dia selalu bergeraknya itu kalau tanda dari Tuhan. Dia adalah seseorang yang benar-benar membiarkan Tuhan yang pegang kendali. Tanda-tandanya apa? Misalnya nih, di Kejadian 7 ayat 1 dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu. Sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Nuh tidak masuk ke dalam bahtera 120 tahun lebih awal. Dia menunggu sampai Tuhan berkata masuklah baru dia masuk. Dia adalah seorang yang menunggu tanda-tanda dari Tuhan. Selama 120 tahun tidak pernah dikatakan di Alkitab bahwa dia diberitahukan apa-apa lagi. Dia nunggu 120 tahun sampai Tuhan memberikan tanda baru dia melakukannya. Dia adalah orang yang punya kesabaran untuk menunggu bahwa Tuhan yang memberikan tanda. Dia tidak bertanya, are we there yet? Tuhan mana air bahnya? Dia nggak nantang-nantang, tidak maksa-maksa. Banyak di antara kita kalau diberikan janji nanti bisnismu akan berkati, dia ada orang-orang yang datang, Tuhan mana berkatnya? Dia tinggal nunggu aja. Saat Tuhan berkata, ini saatnya bergerak, Nuh bergerak. Ini saatnya untuk masuk, Nuh masuk ke dalam bahtera. Sikap apa lagi yang menunjukkan bahwa Tuhanlah yang memegang kendali? Di Kejadian 7 ayat 8 dikatakan demikian. Dari binatang-binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan segala yang merayap di muka bumi,
Ayat 9, datanglah sepasang mendapatkan Nuh dalam bahtera itu, jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh Nuh. Waktu Nuh mendengarkan bahwa dia harus ngumpulin semua binatang di seluruh dunia. Di zaman itu nggak ada pesawat. Nggak mungkin kalau dia bisa ngumpulin semua spesies yang ada di bumi ini. Ada hal-hal yang dia tidak mengerti, dia lepaskan, dia biarkan Tuhan yang memegang kendali. Dan akhirnya di saat yang tepat, Tuhan akan mendatangkan apapun yang perlu didatangkan oleh Tuhan. Saat Nuh tidak bisa melakukannya. Banyak di antara kita menuntut bahwa kita yang harus bisa mengontrol semuanya. Nuh adalah seseorang yang bisa melepaskan kontrol. Dia membiarkan Tuhan yang mendatangkan. Mari kita belajar untuk tahu apa yang Tuhan bisa kerjakan dan apa yang bisa kita kerjakan. Nuh melakukan apa yang dia bisa lakukan. Dan sisanya yang dia tidak bisa lakukan, Tuhan yang akan mendatangkan. Hari ini saya mau mengajak kita untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan. Sisanya, biarlah berkat Tuhan yang menurunkannya. Biarlah keselamatan Tuhan yang menurunkannya. Biarlah perlindungan Tuhan yang melakukannya. Dia adalah seseorang yang begitu luar biasa. Dia juga bisa membiarkan ini yang terjadi. Kejadian 7 ayat 16. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Tuhan yang menutup pintu. Alkitab berkata di Yohanes 10 ayat 9, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Nuh adalah seseorang yang bisa membiarkan Tuhan sebagai pintunya. Dia adalah orang yang membiarkan Tuhan Yesusnya yang berkuasa dalam kehidupannya, yang menentukan masuk dan keluarnya. Nuh adalah seseorang yang bisa membiarkan Tuhan memegang kendali. Saya rindu kita semua belajar itu. Tapi ada poin yang terakhir, poin yang keempat, beriman tanpa batas waktu. Bukan hanya kemana, karena banyak di antara kita yang selalu bertanya, kemana? Dan bertanya, berapa lama lagi? 120 tahun, Nuh menunggu. Air bah benar-benar datang, dia sudah masuk di dalam, tanpa bisa melihat keluar. Selama Nuh berada di dalam bahtera yang tertutup, yang dia tidak bisa melihat arahnya kemana, cuma terapung-apung, itu paling tidak, itu ada setahun lamanya. Anda harus bisa bayangkan apa yang terjadi selama setahun itu. Saya aja lihat di Kejadian 7 ayat 17 dikatakan, 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu, sehingga melampung tinggi dari bumi. Saya bisa bayangin, saya coba bayangin lah ya. Kira-kira apa yang terjadi selama 40 hari, itu yang paling mengerikan menurut saya. Air bah mulai muncul, pertama cuman hujan biasa, orang cuman kaget. Ternyata ada hujan ya. Orang pertama mungkin senang, berteriak-teriak, weh ada hujan. Hari kedua nggak berhenti, hari ketiga nggak berhenti. Sampai hari ketujuh mereka mulai cemas. Setelah mulai banjir, mereka mulai bingung. Mereka berusaha cari cara, saya bayangin ini orang yang di luarnya ya. Nuh nggak bisa melihat, mungkin salah satunya tidak ada jendela supaya Nuh tidak melihat kengerian yang terjadi di luar. Nuh cuma bisa mendengar. Pertama teriakan, habis itu mulai cemas. Yang terakhir teriakan, mungkin ada yang gedok-gedok pintunya. Bukakan pintu, kami mau masuk. Bukakan pintu, kami mau masuk. Tetapi tadi ada kata-katanya kan, Tuhan yang menutup pintu, berarti Nuh nggak bisa buka. Tuhan yang punya kontrol. Ayatnya ada yang berkata, ada 10 orang gadis yang diberikan kesempatan untuk menerima berita kebenaran. Yang 5 menyediakan minyaknya sampai akhir.
Yang 5 tidak. Setelah dia sudah mendapatkannya, dia ngedok-ngedok pintu, nggak bisa masuk. Sepertinya ada waktunya Tuhan yang menentukan. 5 orang yang setia tetap masuk, tetapi 5 orang yang terlambat tidak masuk. Saya bisa bayangin, selama 40 hari itu ada digedok-gedok pintunya, digedok semua, dindingnya digedok-gedok, itu mungkin ratusan orang mendekat karena itu satu-satunya yang mengapung, lainnya gunung pun sudah hilang. Itu saya nggak tahu tahan berapa lama. Orang makan berapa lama sih yang nggak bisa nggak makan selama berapa lama? Mungkin di hari ke-20 suara itu hilang semua. Dan itu mungkin saudara-saudaranya Nuh. Mungkin itu teman-temannya yang dahulu dia main barengan. Ingat Nuh itu hidup 600 tahun sebelum ini terjadi. Dia punya kenalan begitu banyak. 600 tahun semua orang yang dia kenalin pun dia sudah memberitakan kebenaran kepada mereka dan akhirnya mereka nggak bisa masuk. Dia cuma melihat bahwa ini kehancuran. Dia bayangin itu dulu tempat rumah dia kumpul barengan, itu mungkin restoran yang dia datangin semuanya hancur. Yang dia bayangkan semua itu hancur selama 40 hari itu. Hancur semua. Kehidupan lamanya hancur semua. Semua yang lalu hilang semua, dihapus semua. Itu perasaannya Nuh itu kerasa sendirian. Dari suara rame sampai tidak ada suara sama sekali. 40 hari hujan berhenti. Tidak ada suara sama sekali, cuman air. Angin aja nggak ada. Setelah itu baru ada angin. 150 hari kemudian baru mulai turun. Selama setahun, yang bisa saya bayangin adalah Nuh ini membayangkan semua teman saya hilang. Semua kehidupan saya hancur. Apapun yang Nuh sudah bangun sebelumnya, hancur semua. Dia cuma berpegang pada satu, bahteranya Tuhan saja. Hanya itu yang dia pegang. Selama setahun, dia tetap beriman kepada Tuhan. Di Matius 25 ayat 13, ini yang mengenai 10 gadis itu, dikatakan demikian. Karena itu, berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak akan tahu akan hari maupun akan saatnya. Saya mau mengajak Anda untuk tetap mempunyai hati yang sama seperti Nuh. Sikap yang terakhir adalah beriman tanpa batas waktu. Jangan berikan deadline kepada Tuhan. Tuhan yang memberikan deadline kepada kita. Kita yang harus berjaga-jaga setiap waktu. Hidup kita itu kita nggak tahu lah sampai di mana. Apalagi kita yang barusan melewati pandemi. Nggak ada yang menyangka pandemi akan terjadi. Banyak yang bertanya-tanya kenapa kok terjadi pandemi. Di tengah-tengah pandemi, saya mau ceritakan sedikit satu kesaksian. Anak saya itu sekolahnya di luar negeri. Karena pandemi, berarti kemungkinan untuk ketemu itu susah. Kita mengambil keputusan waktu itu, saya nggak nyangka kalau selama ini kamu tetap aja di sana. Saya nggak bisa bayangin. Ternyata kita nggak bisa travel, nggak mungkin waktu itu. Dan dia itu sekolahnya sudah harus selesai. Jadi saya nggak bisa bayangin, ternyata setelah lewat pandemi, di tengah-tengah pandemi, dia lulus. Tetapi lulusnya saya nggak bisa hadir. Orang kalau lulus kuliah itu cuma sekali seumur hidup. Saya nggak mau menjadi bapak yang nggak baik. Saya ini berusaha gimana caranya untuk benar-benar bisa hadir saat dia bisa maju dan menerima bahwa saya sudah lulus, saya sudah mencapai salah satu titik yang terbaik dalam kehidupannya dia. Dan akhirnya, baru-baru ini aja, di bulan Mei, saya mendapatkan kesempatan. Saya percaya ini karena kasih karunia Tuhan. Memang ada faktor-faktor yang menentukan kenapa dia harus bisa tinggal atau enggak. Salah satunya adalah dia tetap bisa tinggal di sana jika dia mendapatkan pekerjaan. Dan kira-kira di bulan akhir April ya, di akhir April, saya mendapatkan kabar anak saya mendapatkan pekerjaan di sana. Jadi dia bisa tinggal di sana. Berarti saya bisa menghadiri graduation-nya dia. Dia lulus kuliah. Jika sebenarnya dia kalau nggak dapat kerjaan, dia harus pulang ke Indonesia. Nggak bisa saya melihat kehadiran kelulusannya dia. Tetapi karena dia dapat kerjaan di sana, dia bisa stay lebih lama. Akhirnya berarti saya bisa pergi ke tempat itu. Tempat itu adalah Amerika. Kami ini unik sekali. Persis sekitar pandemi itu mulai Maret, sekitar Maret, April, Mei
2020. Saya mendapatkan visa Amerika itu sekitar Februari. Jika itu sesudah, saya rasa saya tidak akan mendapatkan visa Amerika. Saya sudah mempersiapkan untuk nantinya ke Amerika untuk menghadiri. Tapi setelah itu pandemi, jadi tiba-tiba saat Tuhan bukakan pintu, saya percaya itu karena kasih karunia Tuhan. Jadi kami merencanakan untuk pergi di tengah-tengah pandemi ini ke Amerika. Saya nggak bisa bayangin, selama 1,5 tahun, saya nggak bisa bayangin keluar negeri. Siapa yang bayangin keluar negeri? Anda tahu nggak, kemana-mana itu rasanya sulit, semuanya itu kan ribet. Jadi tiba-tiba kalau kita bisa pergi itu seperti mimpi. Seperti terjadinya ini saya nggak bisa bayangin kok bisa ini terjadi. Ini padahal di tengah-tengah, sekitar bulan Mei, Pastor Philip pernah berkata mengenai diaspora Indonesia yang harus bangkit. Waktu Pastor Philip berbicara demikian, CG-CG banyak yang mulai bangkit, mulai mengumpulkan data-data orang-orang di luar negeri, teman-temannya semua yang mengumpulkan, dan mulailah terbentuk CG demi CG di luar negeri. Beberapa CG diantaranya ada di Amerika. Jadi waktu kami mau ke Amerika, yang saya pikirkan adalah saya bisa kunjungin CG-CG ini. Orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak pernah kita temuin. Ini sesuatu janji yang tidak masuk akal saat Pastor Philip berkata kita nanti akan bangun gereja di luar negeri. Kita nggak bisa bayangin gimana caranya di tengah-tengah pandemi. Tapi ternyata ini terjadi. Saya mau ceritakan kepada Anda bagaimana akhirnya beberapa minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu ya, kami ke Amerika dan mengunjungi CG dan menghadiri graduation dari anak saya. Mari kita nikmati video ini. Silakan dipasang videonya. Sesuatu yang dia tangkap, ada visi yang ada di benaknya, dan dia mau berdiri menangkap dalam hatinya, dan terjadi sesuatu dalam kehidupannya. serve God because I know I've sinned too much. I cannot believe that. Jika saya harus tetap masih hidup sendiri untuk menemui cuma 10-15 orang, I don't care. Karena aku tak mampu. Masih namanya jikol dosa. But I'm here just to say to you, agar cara Tuhan yang indah untuk come with me. Serve with me. This is what at least I can see you. Anda bukan hanya diselamatkan untuk nantinya masuk surga. Di tengah jalan waktu Anda hidup ada purpose Tuhan dan ada janji-janji Tuhan yang Tuhan mau pakai dalam kehidupan. Saya mendapatkan kasih karunia untuk bisa melihat sesuatu janji yang sepertinya tidak mungkin bisa saya alami saat Pastor Philip berkhotbah mengenai bangun gereja di luar negeri. Dan kami melaluinya barusan. Kami melihat betapa hausnya mereka. Mereka dengan sengaja menyiapkan 2 hari liburan hanya untuk berjumpa dengan kita. Mereka
mengumpulkan makanan, menyiapkan makanan, itu menyewa satu tempat itu gereja, orang lain disewa. Kalau Anda tahu kalau di New York semuanya mahal, ratusan dolar hanya tanpa kita minta, mereka sendiri, mereka menyiapkan, mereka yang PAW, mereka menyiapkan semua. Mereka begitu haus. Mereka tiba-tiba tanpa kami pikirkan, mereka menjadi orang yang menunjukkan bahwa janji Tuhan itu selalu ya dan amin. Meskipun kita tidak mengerti, selama kita tetap setia di dalamnya. Kita mengikuti semua setiap perintahnya. Tiba-tiba di tengahnya Tuhan akan genapi janjinya. Kita nggak tahu kapan, kita nggak tahu bagaimana Tuhan membuka pintunya. Tetapi akhirnya, ujung-ujungnya Tuhan itu tetap setia. Saya ajak Anda lihat ayat terakhir. Kejadian 8 ayat 20. Dikatakan lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ini terjadi setelah bahteranya sudah mendarat, pintunya sudah dibuka. Nuh melihat dunia yang baru. Kehidupannya total hilang, rumah nggak ada. Tidak ada tanaman apapun, semuanya hanya start dari nol. Yang ada hanyalah binatang-binatang yang dia bawa. Semuanya itu start dari nol. Tetapi dia menangkap bahwa dia bukan orang yang marah-marah kepada Tuhan dan bertanya-tanya kenapa ini terjadi. Tetapi dia menangkap apa artinya kasih karunia. Dia adalah seseorang yang beriman dengan nyata dan dia menangkap janjinya dan dia mengerti hatinya benar. Saat terakhirnya dia memberikan persembahan korban dari sesuatu yang sangat berharga. Jika seluruh dunia tidak ada binatang yang dia bawa itu sangat amat berharga. Setiap binatang itu berharga. Dia mau mempersembahkan beberapa ekor. Itu binatang berarti mengorbankan apapun yang dia miliki, yang seharusnya bisa dia miliki, tetapi dia bisa mempersembahkan korbannya. Ini menunjukkan bahwa di tengah-tengah kehancuran pun, hidupnya hancur loh, itu start dari nol. Dia bisa menangkap dan menghargai apa artinya keselamatan bagi dia dan seluruh keluarganya. Hari ini, saya mau mengajak kita semua, mari kita hargai apa artinya keselamatan yang daripada Tuhan Yesus Kristus bagi kita dan seluruh keluarga kita. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan satu lagu ini. Kita menghargai pengorbanan Tuhan atas kehidupan kita dan kita menghargai kasih karunia yang kita terima dari Dia. Kita nggak akan berhenti. Kita punya iman yang aktif. Kita mau sama seperti Nuh. Mari kita renungkan sambil menyanyikan satu lagu ini. Hanya Engkau, Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang Kau pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku
tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Sekali lagi kita katakan, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari kita tundukkan kepala. Saya rindu untuk berdoa. Tuhan, kami rindu untuk setiap orang yang ada di tempat ini bisa mempunyai iman seperti Nuh. Iman kepada setiap perintah Tuhan. Iman yang tetap taat meski belum mengerti. Beriman bahwa Tuhan yang pegang kendali, membiarkan Tuhan yang selalu pegang kendali dalam kehidupan kita. Dan iman tanpa batas waktu. Kita mau menyelesaikan iman kita sampai kita mendapatkan janji Tuhan. Hari ini, angkat kedua tanganmu. Ini kami Tuhan, kami hanya mau berpegang pada janji Tuhan. Hari ini biarlah janji Tuhan. Kita mau membangun 1000 gereja, 1 juta murid. Kita nggak mengerti apa yang harus kita lakukan. Gereja ini apakah bisa membangun gereja di tempat lain, dimanapun, di masa pandemi seperti ini. Melalui lembah kelam pun, hidup kita seperti ini pun. Biarlah kami semua bisa menjadi orang-orang yang seperti Nuh. Kami akan tetap pegang janji-Mu. Ini kami Tuhan. Kami mau pegang Engkau, kami hanya melihat Engkau. Kami nggak melihat tanda-tanda dari dunia, kami mau melihat tanda dari Engkau. Kami mau mendengarkan firman daripada-Mu. Terimalah saat ini iman yang seperti Nuh. Iman yang bisa menggapai janji Tuhan. Di tengah jalan Tuhan akan memperdulikan setiap kehidupanmu. Keluargamu akan diselamatkan. Keluargamu akan mencapai apa yang engkau bayangkan. Tuhan akan melindungi keluargamu. Tuhan akan membangun bisnismu dan hidupmu. Biarlah ini yang terjadi atas kehidupanmu. Tapi tugas kita melakukan apa yang bisa kita lakukan. Kita berkata, aku mau mempunyai iman seperti Nuh. Ini kami Tuhan. Kami akan percaya sampai akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.